Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala ma la nabiyya ba'dah. Allahumma ya mufadiyal abwab wa ya musabibul asbab wa la dalilal haidin tawakkaltu alaika ya rabbal alamin ya ukalifu amin irinallah inallaha basirun bil ibad. Terima kasih atas kehadiran terutama Ustadz Ade dan teman-teman gitu. Di kegiatan yang sudah kita rencanakan, insya Allah Istiqomah kita akan agendakan 2 pekanan live-nya dan rekamannya seperti biasa hari berikutnya begitu. Dan kita sudah terasa maupun tidak terasa ya, kita sudah masuk ke episode 22, berarti sudah 22 kali 2 pekan. Itu pun kepotong Ramadan, jadi sudah mungkin lebih hampir 1 tahun gitu kita bersama di kegiatan ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Mudah-mudahan juga Ustadz Ade tidak bosan menyampaikan atau berbagi ilmunya gitu kepada kita semua. Nah, di episode 22 ini kita diagendakan untuk membahas atau mengenal lebih dalam atau bertadabur lebih teliti lagi mudah-mudahan, yaitu surat ke-109. 2 pekan lalu kita di surat 107 yaitu Al-Ma'un, 108 sudah kita lompati karena sudah kita bahas pada saat momentum Idul Adha kemarin begitu. Jadi kita sekarang di surat ke-109. Nanti kita berarti sisa tinggal kalau pertemuan ini selesai sisa 5 pertemuan lagi, yaitu surat An-Nasr ke-110 di 2 pekan ke depan. Nanti kita selesaikan di surat An-Nas, surat ke-114 begitu. Mungkin begitu openingnya supaya tidak terlalu berpanjang lebar. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ustadz Ade Nantera. Oh ya, sebelum kita mulai, mari kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah dan bermanfaat buat dunia dan akhirat kita. Monggo Ustadz Aden. Ya, jazakumullah khairan, Mas Mustafa. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kembali lagi kita di kebaikan pada malam hari ini. Ini sebenarnya saya juga sedikit butuh motivasi. Jadi tentu kalau kayak gini perlu persiapan, perlu untuk meluangkan waktu. Cuma kalau kita mengharapkan kebaikan, tentu kita harus memulai dengan kebaikan. Nah, ini salah satu bentuk kebaikan, kita coba tadabbur Quran. Dan ini jazakumullah khairan lagi Mas Mustafa sudah menyelenggarakan acara seperti ini ya. Ini moga-moga saya bisa mendapat kebaikan juga. Tadi kaidahnya, kalau mau dapat kebaikan ya harus memulai dengan kebaikan. Moga-moga ini juga kembali ke diri saya sendiri. Kita lanjut. Baik. Kita sudah masuk ke surah Quraisy. Oh, salah, Al-Kafirun. Jadi kemarin Al-Ma'un itu saya sedikit masuk tentang nada. Kenapa saya masukkan? Sebenarnya ini fungsinya cuma untuk mengajar. Kalau mengajar apalagi yang jama'i bersama-sama itu memang lebih mudah kita kalau frekuensinya sama. Ini jangan sampai wajib ya, jangan sampai mewajibkan hal ini. Ini hanya untuk wasilah supaya kalau ngaji bareng-bareng itu ngeceknya mudah, hafalnya juga lebih mudah. Itu pakai nada. Kalau putus-putus nanti bisa dibilang. Kemarin sedikit saya masukkan ada 3 nada yang umum dipakai. Ini ros itu ada naik, tengah, turun. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi naik, tengah, turun. Coba ini kalau untuk mengajar, tapi kalau sendiri nggak usah pakai ini. Sendiri baca seenaknya saja, seenak hatinya saja. Sesuai aturan maksudnya, seenak hati itu sesuai aturan ya. Coba kita baca surat Quraisy dulu. Afwan, salah. Surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud
wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik, itu surah Al-Kafirun yang tentu kita sudah sangat hafal sekali harusnya. Dan surat ini ada beberapa nama, ada 3 nama tadi yang saya pelajari. Ada namanya Al-Kafirun yang kita tahu semua. Ada juga ulama menamakan Qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa itu jadi nama? Karena namanya Qul ya ayyuhal kafirun cuma ada di satu. Di Quran itu cuma ada di surat ini doang. Kalau tanya Qul ya ayyuhal kafirun ya cuma surat ini. Kata ya ayyuha itu kan artinya wahai, panggilan. Ya ayuhan nas, wahai para manusia. Ya ayuhal insan, wahai para manusia tapi satu orang, tadi manusia banyak. Ya ayuhal muzammil, ya ayuhal mudathir, ya ayuhal rasul, ya ayuhal ladzina kafaru, ya ayuhan namal, ada banyak. Ya ayuhal aziz, di Quran ada banyak sekali panggilan. Tetapi kafirun itu cuma sekali saja. Ya untuk apa Allah memanggil sering-sering ya? Ada 144 panggilan di Quran. Tadi saya cari-cari 144 itu 92-nya 89-nya memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Allah memanggil orang beriman itu banyak sekali porsinya, 89. Ya ayyuhalladzina kafaru cuma satu kali. Ya ayyuhalladzina utul kitab cuma satu kali. Ya ayyuhalladzina hadu satu kali juga, orang kafir, orang yang utul kitab, ahli kitab cuma satu kali. Hadu orang-orang Yahudi cuma dipanggil satu kali. Jadi panggilan itu banyak kepada orang beriman. Ya ini tentu ada keutamaannya. Ngapain Allah sering-sering manggil kalau tidak ada keperluan? Panggilan kepada orang-orang kafir sekali aja. Kalau ini bukan ya ayyuhalladzina kafaru. Kalau ya ayyuhalladzina kafaru itu satu kali di surat At-Tahrim. Tapi kalau ini ya ayyuhalladzina ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal kafirun di surat Al-Kafirun hanya satu saja di sini. Dan ini bukan, jadi kalau tema panggilan ini kita enggak terus ini enggak tahu saya kok bisa ada kesimpulan kayak gini ya. Jadi pas dibahas itu mungkin karena ada yang salah terlalu jauh ngambil kesimpulannya. Jadi kalau manggil orang ya enggak manggil pakai kafir. Ini namanya status. Bukan wahai orang kafir, ketika ketemu orang manggil kafir enggak gitu. Ini status saja. Nabi pun kalau manggil Abu Jahal ya panggil namanya, bahkan pakai lakopnya kadang. Bukan Abu Jahal, manggilnya masih pakai nama. Masa kita manggil orang-orang kafir ini status, kafir ini status. Ya mereka kafir semua statusnya. Selain Islam itu kafir, jelas. Itu status. Tapi kalau manggil dengan wahai orang kafir ini bukan kita praktek seperti itu ya. Ini kok nggak tahu kalau kok bisa nih sampai dibahas ustadznya, ini berarti ada yang berpikir kayak gitu coba. Heran juga saya. Ini kan Allah yang memanggil ya. Jadi Allah yang memanggil itu karena ada alasannya. Jadi ini ada asbab nuzulnya sebenarnya. Tapi kita baca artinya dulu biar lebih urut. La a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah ma ta'budun. Apa yang kau sembah? Ma-nya di sini ada dua maknanya. Ma mausulah, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, atau yang kedua, aku tidak menyembah seperti kalian menyembah. Jadi caranya juga. Jadi ada dua makna. Kenapa kayak gini? Nanti ada kaitan sama asbabun nuzul juga. Jadi ini asbabun nuzulnya itu kan ada orang-orang kafir yang menawarkan gimana kalau setahun beribadah nyembah berhala-berhala kami, nanti tahun depan kami menyembah Tuhanmu, menyembah Allah kayak gitu. Ya ini jadi ditolak semuanya, yang kita sembah pun beda, caranya pun udah ada kami. Ngapain ngasih cara kami beribadah pakai ganti-gantian, itu udah kejauhan gitu. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Terus nanti diulang, dan kamu juga tidak menyembah apa yang kami sembah. Ini diulang lagi ayat 2 dan 3, itu diulang lagi di 4 dan 5. Yang 3 dan 5 persis sama, tapi 2 dan 4 itu enggak begitu sama. Ada makna yang lain. Jadi kalau yang persis sama itu pasti takkid. Tapi yang berbeda itu ada makna lain, yaitu khususnya ayat 2 sama 4 itu beda sedikit. Itu ternyata ada makna tambahan selain takkid. Takkid itu penguat. Ini benar-benar ngapain kita tuh enggak nyembah yang kamu sembah, dan kamu enggak menyembah apa yang kami sembah. Itu ada makna masa lalu dan masa datang. Jadi kan a'bud sama abadtum
Itu masa ada mudhari dan fi'il amr. Mudhari dan fi'il madhi. Itu ada masa lalu, masa datang. Jadi mau sekarang atau besok ya tetap kita tuh nggak nyembah yang semua, dan besok pun nggak akan nyembah itu. Nggak usah lah bawa topik-topik ini lagi buat nyampur-nyampurin lagi. Udahlah. Lakum dinukum waliyadin. Kita berlepas diri saja. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Di sini ada sedikit pembahasan tentang ini ya, tentang sajak. Jadi harusnya lakum dinukum waliyadini. Ada dini, harusnya ada ya-nya, tapi ya-nya dihapus. Ini umum di Quran. Kemarin kita surat Al-Humazah juga mendapati ini. Wa ma adraka ma hi, harusnya hi. Di bahasa Arab itu katanya hi, bukan hiyah, tapi karena top belakangnya udah hahaha semua, ditambahi tak marbutah. Wa ma adraka ma hiyah. Nah, gitu biar sajaknya pas. Dan nggak masalah. Justru mungkin kadang lebih membekas kalau orang tahu bahasa Arab. Wah, ini katanya dirubah. Nggak tahu di kita ada nggak yang sampai ngerubah belakangnya. Kamu misalnya, karena udah kita bikin sajak ha semua, kamu jadi kamu kayak gitu mungkin itu lebih membekas mungkin. Tapi yang jelas untuk keutamaan saja. Kalau ini din, lakum dinukum waliyadin, bagimu agama, bagi agamaku. Din yang terakhir itu harusnya dini, agamaku itu kan pakainya ya abi, ayahku, umi, ibuku. Dini harusnya pakai ya, tapi nya dihapus karena udah wakafnya nun nun nun, ayuhal kafirun gitu. Jadi biar pas nun din gitu. Itu tentang saja. Dan kapan dianjurkan ini? Ini dianjurkan dibaca di sholat witir, 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat setelah tawaf, atau sebagian riwayat ada yang menganjurkan sebelum tidur. Nah, kenapa sebelum tidur? Ini ada satu nama lagi. Ini saya membahas ada satu nama lagi. Ternyata ulama itu ada yang menamakan surat ini juga dinamakan surat Al-Ikhlas. Ini beda sama Al-Ikhlas yang Qul huwallahu ahad. Ini karena khusus ayat terakhir ini tadi. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, ini berlepas diri sekali. Yang nggak usah dicampur-campur. Ini kalau nggak ada kayak gini toleransinya bablas semua. Jadi ini untuk membatasi, melindungi kita juga orang-orang Islam ini nggak kayak gini caranya, apa istilahnya, agama kemanusiaan yang mereka katakan udahlah nggak usah nganggap semua benar ya, kayak gitulah. Ini ada banyak titik bahaya. Jadi misalnya kayak ada yang mengatakan jangan menyalah-nyalahkan yang lain, semua agama itu benar, yang penting berbuat baik kepada manusia. Ini menghilangkan Allahnya. Padahal di Al-Kafirun itu jelas, yang kita sembah itu langsung pokok pertamanya itu masalah yang kita sembah. Walaupun nanti bisa bermakna cara kita menyembah juga, tapi yang kita sembah jadi poin pokok utamanya. Bukan nganggap menolong orang itu baik atau buruk, bukan, nolong orang ya baik, tapi yang jadi permasalahan kita berpisah, kita tuh nggak usah gabung-gabung kayak gini. Ini masalah yang kita sembah. Bukan berarti kita nggak rukun. Ya yang kita bisa agamanya saja. Atau kayak ada gimana ya, perumpamaan-perumpamaan yang agak menjengkelkan itu. Misalnya diperumpamakan ini ada wanita pakai kerudung terus nggak menolong orang yang lagi kesulitan di jalan, dibandingkan wanita yang misalnya pakai tank top atau malah nggak pakai apapun tapi dia nolong orang di jalan. Mana yang lebih baik? Kan aneh sekali. Ya kayak tadi ini pertanyaan dari orang kafir yang berusaha, ini gimana kalau setahun kita ini menyembah Tuhan ini, Tuhan kami, nanti besok tahun depan gantian kita nyembah Tuhan kamu. Ini kan nyampur-nyampur kayak gini ya. Ya seperti itu. Kalau yang lebih susahnya lagi itu ya kayak gini. Lebih susahnya lagi itu ada orang Islam yang korupsi atau orang kafir tapi dia nggak korupsi. Ini kan ini aneh sekali, perumpamaan kayak gini ini aneh sekali. Itu nggak menggabungkan antara kebaikan dan keburukan, ditumbur-tumburin gitu ya. Yang orang Islam tetap baik, korupsi tetap buruk. Terus emang kalau Islam mesti korupsi, kalau yang non mesti tidak korupsi, kan aneh sekali. Seperti itu. Terus nah ini untuk saya tadi, kalau tafsirnya tadi sampai menjelaskan ini namanya berlepas diri itu
berlepas dirinya secara mutlak. Lakum dinukum waliyadin itu kita berlepas diri dari segala kemusyrikan. Jadi namanya di luar Islam itu pasti menyekutukan Allah. Kalau itu tauhid berarti itu Islam. Pasti Islam. Kalau dia masih Allah itu nggak disekutukan dengan yang lain, itu Islam pasti. Jadi kita berlepas diri dari segala kemusyrikan, lakum dinukum waliyadin, dan mereka juga berlepas diri dari segala ketauhidan, segala yang memurnikan Allah. Makanya nih tadi sempat disebut surat ini namanya surat Al-Ikhlas. Ya walaupun yang kita tahu nih nama yang sering dipakai Al-Kafirun, itu yang paling umum. Ini beda sama Al-Ikhlas yang Qul huwallahu ahad. Kemudian sampai di situ. Nah, terus saya tadi kepikiran nih apa yang dibahas lagi ya. Nah, ini saya mau bahas tentang kenapa. Kenapa kok sampai segitunya mereka ya menegosiasi Rasul ya. Kalau sebelumnya kita kaitkan sama surat sebelumnya itu di surat Al-Kautsar, itu kan mereka menyerang agama ini dengan menjatuhkan tokoh sentralnya yaitu Nabi. Disebutkan Abtar itu mereka menyerang tokoh sentralnya. Kalau ini kan mereka menyerang agamanya, langsung agama Islamnya yang mereka serang. Gimana kalau ajarannya ini kita kasih pertengahan nih, biar mereka nggak disalah-salahin lah. Jadinya tahun ini nyembah ini, tahun depan nyembah itu, atau dan lain sebagainya. Kenapa sampai segitunya? Padahal nggak semuanya loh, nggak semuanya tuh benar-benar cinta berhala nggak. Ternyata ada faktor-faktor lain, faktor ekonomi. Kalau kita lihat kisahnya dulu ketika menjelaskan surat Al-Fil, Abraha itu kan juga nggak faktor dia benar-benar faktor kecintaan peribadatan enggak gitu. Dia lihat faktor ekonomi. Sebagaimana dia lihat, wah ini ada peluang besar nih di Mekah. Tapi kalau dia tiba-tiba nyerang ya nggak bisa. Perlu alasan yang jelas. Nggak bisa tiba-tiba dia ingin menguasai negeri itu nanti dia kalah sama penyair. Nanti kalau ya itu nanti hancur reputasinya hancur. Syair waktu itu kan lagi maju-majunya. Kalau di Quraisy ini kenapa mereka sampai segitunya? Ya karena sebenarnya mereka bukan karena urusan, nggak hanya urusan, ada mungkin yang cinta bunga sama berhala itu ada pasti. Di ayatnya juga ada. Tapi mereka banyak karena masalah harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Itu karena cinta sekali sama harta. Atau ada masalah kedudukan juga kayak misalnya Abul Hakam itu dia nggak mau mengakui Rasul itu karena ya udah nggak bisa bersaing lagi antar kabilah. Ngaku Rasul udah langsung mentok. Kalau Bani Hashim ngurusin minum, kita bisa ngurusin yang lain. Ini punya ini, kita punya. Nah, kalau ngaku Rasul udah kalah saing. Ya, topik-topik kayak gitu. Jadi namanya pedagang itu sangat tidak suka konflik. Kalau ada agama baru datang, terus mereka jadi ada pertikaian sama yang menyembah berhala, tentu mereka nggak suka. Jadi mereka nggak sukanya itu nanti ini terjadi konfliknya, bukan karena mereka benar-benar cinta berhala. Mungkin nggak semuanya karena cinta berhala. Saya mau bahas tentang perang Fijar. Kok bisa perang Fijar? Kok bisa? Saya punya kesimpulan orang-orang Quraisy itu sebenarnya tidak suka pertikaian. Itu ada kisahnya di perang Fijar. Ini pedagang banget. Perang Fijar itu perang sebelum Rasul diutus. Mungkin Rasul masih usia pemuda-pemuda, belum nikah itu. Ini perang Fijar ini kisah perang antara Bani Hawazin dan Quraisy. Hawazin itu yang ini loh, yang apa? Kalau perang Hunain itu Bani Hawazin. Perang Hunain itu Bani Hawazin. Atau Bani Hawazin itu Bani Sa'ad yang menyusui Rasul itu kan Halimah. Itu Bani Hawazin juga. Ini ada perang antara Bani Hawazin dan Quraisy. Padahal ini awalnya hanya jadi dari 2 orang ini. Awal mula perang itu cuma jadi 2 orang, yaitu Al-Barat bin Qais. Ini dari Kinanah atau Quraisy ya. Kemudian dia itu ngebunuh Urwah bin Utbah. Ini orang Qais Ailan. Ini Barat bin Qais beda sama Qais Ailan. Kalau Barat bin Qais ini orang Quraisy, tapi Qais Ailan ini sukunya Hawazin. Ini dibunuh sama Al-Barat bin Qais di pasar Ukaz. Nah, ini pasar Ukaz ini menarik. Saya mau bahas pasar Ukaz. Quraisy kan sangat erat dengan perdagangan ya.
Pasar Ukas itu ada 3 pasar musim besar di Arab Jazirah waktu itu. 3 musiman ini di bulan haram semua, dan yang paling besar itu Ukas. Ini bahkan dia paling bergengsi dan paling penting. Semua pedagang besar itu, kalau pasar-pasar yang lain itu kadang mereka ngatur jadwal karena mereka lagi dagang kemana, pasar ini bisa di skip, tapi Ukas enggak, mustahil mereka nge-skip pasar Ukas, pasar musiman Ukas ini pas di bulan haram ya. Ini ada kaitan sama haji juga, jadi orang banyak datang. Bahkan selevel raja saja ikut jualan. Contohnya Raja Hiro. Raja Hiro itu kalau di Sirah tuh pasti ngirim utusan, setiap ada pasar Ukas tuh ngirim utusan buat jualan di sana. Ini nggak sembarangan ya, nggak cuma karena ramenya orang, dagangannya juga, tapi ini juga masuk berkumpulnya para penyair besar. Jadi rame-rame penyair ke sana kan ada kayak festival gitulah. Jadi kalau saya membaca tadi, ini sebelum kita masuk ngomongin penyair yang ikut di pasar Ukas, syair di zaman itu tuh biar kegambar ya. Syair di zaman itu tuh luar biasanya kayak gimana. Itu kalau dalam perang, penyair itu kayak senjata besar, penyair itu lebih besar dari prajurit. Karena dia kalau kita bahas serangannya itu areal damage, atau kalau di game tuh biasanya ada area of effect, AOE. Jadi damage-nya langsung area. Kalau prajurit itu kan personal ini damage, jadi nyerang personal banget, kualitatif banget. Ini kalau di game efektif kalau ngelawan bos. Tapi kalau di dunia nyata kan nggak ada bos yang HP-nya besar sekali, darahnya besar sekali. Kalau pasukan biasa kepukul sekali mati. Tapi kalau bosnya kan harus butuh banyak inilah damage yang sangat kualitatif sekali. Nah, kalau ini parsial ini karena penyair itu mengeluarkan gelora, terus menaikkan mental, dia kayak damage-nya area, kayak ngebuff. Jadi kayak healer dia. Bisa menaikkan, ngebuff pasukan, terus bisa ngedebuff musuhnya. Nah, ini beberapa menganggap penyair itu justru lebih penting dari pasukan. Jangan sampai penyairnya nggak ada. Ini kalau main perang besar ya. Nggak main perang satu-satu. Kalau satu-satu cuma bunuh pemimpin, kayaknya asasin. Mungkin kayak pembunuhan kayak gini aja kalau nyerang pemimpin ya. Satu, penyair itu di dalam peperangan perannya besar sekali. Dia masuk ke kabilah itu nggak mungkin milih jubir yang nggak bisa syair. Jadi kabilah kalau sudah jubirnya nggak bisa nyair, itu kabilah rendah berarti. Ya kalau sekarang nggak tahu ya, kalau di zaman sekarang kayaknya orang nggak penting jubir itu, kadang nggak begitu penting. Buktinya kadang jubir ngomong ngawur, apalagi mikir pakai syair, ngomong aja ngawur kan kadang. Ini kalau di masa itu, kalau udah jadi penyair itu masuk ke militer penting, masuk ke dalam kabilah-kabilah pasti dia jadi jubirnya, jadi orang pentingnya, ataupun jadi entertain. Nah, di pasar Ukas yang mau saya bahas, ini entertain besar. Jadi yang bisa menggerakkan sosial masyarakat kala itu ya syair-syair. Ada macam-macam syair, wasaf tentang keindahan alam, fakhr tentang memuji puji-pujian, keberanian, kebanggaan, kemuliaan suku, risa tentang ratapan. Yang paling sering itu syair tentang ghazal. Ghazal, kalau dengar kata ghazal itu artinya cinta. Tapi teman-teman ingat nggak? Kira-kira keinget sesuatu nggak kata ghazal? Ulama besar. Ghazali itu sebenarnya bukan. Taghozul itu artinya pacaran. Kalau di Arab taghozul itu pacaran. Ghazal itu cinta. Tapi kalau Ghazali, kalau zanya dipanjangkan, Ghazal cinta. Kalau Ghazal itu kayak Imam Ghazali, zainya panjang, itu artinya rusa. Nah, ini saya jadi kepikiran tadi. Kenapa Ghazal itu rusa? Rusa itu Imam Al-Ghazali itu berarti nggak tahu dipanggil rusa tuh mungkin karena dulu Imam Ghazali itu awal terkenalnya karena cinta dulu atau gimana, saya kurang tahu. Tapi kenapa rusa erat sama cinta? Nah, ini tiba-tiba belok sedikit ya.
Kenapa rusa erat sama tema cinta? Bahkan ada di apa itu namanya expecto patronum. Wah, ini expecto patronum itu kan suruh memikirkan, ini bahkan orang-orang barat pun begitu ya. Expecto patronum itu kan memikirkan kondisi paling bahagia saat itu. Terus yang keluar apa? Rusa. Berarti kondisi paling bahagianya terkait sama cinta. Atau yang lagi yang apa ya? Legend banget. Severus pas ditanya, after all this time, Severus. Itu yang keluar rusa, lari-lari. Rusa ya. Yang keluar rusa, bukan Kijang. Kalau Kijang itu mobil. Masa Innova keluar muter-muter itu kan enggak. Ini rusa. Jadi rusa itu simbol cinta. Walaupun sekarang ini saya tadi malah jadi geser-geser. Nanti kita balik lagi nggak apa-apa. Sekarang itu bukan rusa. Ini zaman dulu rusa, zaman jahiliyah dulu rusa. Sampai sekarang mungkin masih ada yang pakai rusa sebagai simbol cinta ya. Tapi zaman sekarang kan lebih sering merpati. Ini ternyata yang mengubah merpati itu siapa tahu ulama Islam kayaknya. Kalau rusa mungkin dari zaman jahiliyah. Tapi kalau merpati itu ulama Islam. Ini bukunya Ibnu Jauzi. Ini ketika zaman keemasan Andalus. Ini bukunya Tauk Al-Hamamah. Artinya kalung merpati. Nah, ini buku Masya Allah nih Ibnu Jauzi. Ini ulama fenomenal. Kalau kalau tadi saya lihat bukunya sedikit, lihat reviewnya saja, belum baca reviewnya. Itu banyak beliau kisahkan banyak kisah-kisah nyata yang dialami sendiri, atau kisah-kisah nyata istana, atau kisah masyarakat biasa Cordoba waktu itu, masyarakat biasanya juga masuk, bahkan cerita cinta dari budak-budaknya. Terus beliau nanti membuat 30 derajat cinta, dari mulai dia ada rindu, ada apa sakit karena rindu, apa dan sebagainya. Ada 30 derajat cinta nanti naik terus. Ini kalau kita mau tahu salah satu karya klasik terbaik tentang cinta, ya kitab ini. Ibnul Jauzi. Tauk Al-Hamamah, artinya kalung merpati. Mungkin sejak itu, ini kan Andalus kan ini ya, Spanyol. Nyebar di Eropa kayaknya, nyebar merpati sampai sekarang merpati itu simbol cinta dari kitab ulama ini. Sebelumnya kan rusa. Nah, syair tadi kan setinggi itu ya, syair ya. Kita kembali lagi. Syair tentang cinta apa dan sebagainya, entertain. Jadi penyair itu posisinya besar sekali, dan penyair itu di saat ada pasar ukas, pasar musiman tadi, mereka saling unjuk kemampuan. Nanti yang menang itu syairnya dipasang di Ka'bah selama setahun, dilihat orang yang haji yang datang berbondong-bondong, yang Abraham nggak bisa narik tuh orang datang itu membaca tuh orang makin ngetren lagi. Ini disebut al-mu'allaqat, ditempel di Ka'bah. Nanti tahun depan ganti lagi, siapa yang menang lagi. Wah, ini makin makin tenar lah pasar ukas ini. Nah, terus kalau perang Fijar ini terjadinya ya di pasar ukas. Ceritanya 2 orang tadi, cuma dari 2 orang doang. Ini Urwah bin Utbah dari Hawazin, dan satunya ini menang tender. Dia tuh menang tender awal kisahnya. Urwah bin Utbah ini dari Hawazin ini menang tender. Pasar ukas itu lebih dekat ke Hawazin. Dia kalau dari Taif sekitar 30-an kilo tadi. Kalau dari Mekah lebih jauh. Tapi tetap yang lebih menguasai itu orang-orang Mekah, yang lebih menguntungkan, dapat keuntungan dari ukaz itu orang-orang Mekah. Ya kayak Borobudur lah, lebih nguntungin orang Jogja daripada Jateng, daripada orang Magelang. Padahal kan dekat ke Magelang. Ya mungkin karena ini ya, karena branding ya. Nanti di Jogja tanggal 30 ada acara untuk menaikkan brand dari Baitul Malnya Jogja. Monggo kalau mau mendaftar bisa. Lanjut. Di pasar ukas ketika itu Raja Hiro, ini raja yang dari tadi suka ngirim utusan, ini milih tendernya Urwah bin Utbah dari Hawazin. Terus ya ini itu ada acara apa namanya, acara kalau kita mau menaikkan brand dari Baitul Mal. Saya udah nggak ngajar nih di sekolah saya, tapi saya masuk ke Baitul Malnya. Ini ada acara menaikkan brand, nanti kalau mau bisa Japri tak kirim ininya ya, pamfletnya apa, brosur ya itu. Si Urwah menang tender, padahal kalau mau ngelewatin suku-suku Quraisy.
Nah ini si suku-suku Quraisy ini di Urwah itu mesen siapa nanti namanya, tadi namanya yang dia ini nih dari Mekah itu Al-Barrah, ini Barrot bin Qais, ini orang Kinanah, ini Quraisy, itu dipesan buat jadi pengaman. Ya kan dia wajar dia melewati kabilah-kabilah, pengamanan, ada orang pengamanannya itu dari Quraisy. Jadi Quraisynya itu cuma jadi pengaman. Ya bayangin kalau Raja Hiro sejauh itu mesen barang ke pasar Ukas, nggak mungkin dia mesen barang-barang level rendah, nggak mungkin. Ongkosnya nggak masuk. Apalagi di pasar Ukas tuh udah ada kayak gini loh. Tadi saya ngelihat ini ya tentang pasar Ukas tuh kayak gimana. Itu ada pedagang yang ngejual nggak akan ngejual barangnya kecuali minimal dia kepala suku. Kalau nggak kepala suku nggak usah masuk sini. Ya ini kayak udah ada kayak gitu. Nah ini kecuali kepala suku ya. Ini kan jelas barangnya branded. Berarti udah dari zaman dulu model kayak gini ya. Ini raja menang tender, terus dia mau beli di sana, jelas keuntungannya jauh sekali sama yang cuma jadi keamanan. Nggak terima, orang Quraisynya dibunuh si Urwah bin Utbah ini, orang Hawazinnya dibunuh. Ini terus jadi perang. Kalau di zaman jahiliyah itu bukan apa ya, pengibadatannya tuh tolong saudara, bahasa Arabnya lupa saya, tapi tolong dulu saudaramu, baru nanti kalau udah dari musuhmu, kalau udah musuhnya kalah baru tanya tadi itu kenapa, kayak gitu. Orang jahiliyah kayak gitu ya, apa ya, asobiah kesukuannya tinggi sekali. Jadi perang ini berlangsung, nggak bisa berhenti, nggak bisa. Jadi gengsinya kan besar. Nah itu saudaraku, itu kayak nggak ada dasar hukumnya buat berhenti. Nah ini ada kaidah di balik kejadian ini, kan kejadian nggak enak ya, jelas nggak enak. Itu mereka rugi tok, perang itu udah rugi, pasar Ukas tutup itu mereka rugi banget. Pasar yang bergengsi ini perang Fijar itu 4 tahun loh, nggak sebentar loh, dia bertahap periode lama sekali perangnya ini. Yang rugi ada yang udah investasi, udah barang-barang apa dan sebagainya, ini batal semua perang Fijar ini. Quraisy sama Hawazin itu kan daerahnya Ukas ini perang. Nabi itu nanti kalau nggak salah pernah ikut tapi nggak bisa nolak, namanya kita masuk dalam sosial masyarakat ya. Kalau Dewan Quraisy bilang kita perang ya harus perang. Di tahun ketiga nggak salah, di tahun ketiganya. Tapi udah lama nih perang Ukas. Itu udah pasukannya ngeluarin biaya besar, perdagangan rugi, mereka ngerasain perang tuh nggak enak sekali. Tapi mau berhenti nggak bisa. Nah nanti di saat lagi musibah itu tetap ada sesuatu yang bisa diambil kalau secara ekonomi ya. Ini naiklah satu orang ini dari Bani Syam, Abdi Syam namanya, Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah itu waktu itu nggak ngetren. Dia pemuda tapi dia bisa menjembatani dua belah pihak dan memberikan solusi. Utbah bin Rabi'ah. Dan nanti ini yang memicu awal, nanti puncaknya ada apa namanya, Hif al-Fudul, itu perjanjian damai yang Nabi itu senang sekali sama perjanjiannya. Itu setelah Ukas bertahun-tahun perang, ya gara-gara pasar Ukas tadi itu bertahun-tahun perang Fijar, mereka rugi sekali, sangat sangat merasakan pahitnya kerugian. Pedagang lah mikir uang banget. Itu ada kayaknya, kalau nggak salah ada orang Yaman yang dizolimi juga di masa-masa perang itu, dizolimi, dirampas hartanya. Terus ada perjanjian perdamaian. Nah ini barulah perang ini berhenti dan naiklah nama Utbah bin Rabi'ah. Ini di saat-saat sulit itu bisa menaikkan seseorang sebenarnya. Kalau mau ngelihat sesuatu nih saat sulit, semua orang lagi bingung tuh, ada yang naik itu bisa keinget sama semua orang. Utbah bin Rabi'ah itu bapaknya Hindun. Itu jadi pembesar dia, seterusnya jadi pembesar. Bapaknya Hindun, terus ya berarti dia punya mantu Abu Sufyan, petinggi Quraisy, udah jadi orang besar. Dia juga yang Utbah bin Rabi'ah ini yang nego-nego Nabi nggak salah. Ini kan pedagang ya. Orang-orang Quraisy tuh tahu banget misalnya Nabi itu ada kebenaran, tapi kan masalah ekonomi, mereka nggak mau bertikai sama orang-orang yang
cinta sama berhala, mereka nggak mau bertikai sama itu, nggak mau ekonominya terganggu. Maunya udahlah kalau nggak simpan sendiri itu agama kita biar bisa tenang, nggak perlu bikin ricuh kayak gitulah. Makanya mereka sampai nego-nego. Utbah bin Rabi'ah kan nego-nego, yang ngasih hadiah Nabi, nawarkan, nanti Nabi jawab, jika matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, tetap aku berdakwah, ya kayak gitu. Ini Utbah bin Rabi'ah yang nego-nego. Sampai yang dia udah ngasih saran sebagai ke orang-orang petinggi Quraisy, Utbah bin Rabi'ah. Ini nego Quraisy kan, surat Al-Kafirun itu kan nego-nego juga tau, nego-nego Nabi. Sebenarnya Utbah itu udah bilang gitu ke Dewan Quraisy itu, ini mending didiemin. Ini orang pintar ini, orang dia yang bisa merasakan fijar waktu itu. Ini mending kita diami. Kalau dia itu berdusta, maka dia akan mati dengan sendirinya, akan jelek dengan sendirinya. Ya wes, diamin aja, nggak usah kita perangi. Tapi kalau dia itu benar, Nabi Muhammad itu, kalau dia itu benar-benar membawa kejayaan, yang naik itu kita, kayak gitu. Itu Utbah dah pikirannya benar sebenarnya. Tapi nggak masuk di dewan, ditolak. Dia manut aja, ya sudah. Kalau nggak salah dia nanti meninggalnya di perang Badar, Pak ya, di perang Badar kalau nggak salah. Gitu. Jadi begitulah orang Quraisy itu sampai nego-nego di surat Al-Kafirun ini, nego-nego itu sebenarnya nggak cuma karena duniawi saja, kecintaan terhadap berhala, enggak. Ada banyak faktor ekonomi. Kayak Abraha itu juga. Begitu yang ingin saya bahas. Kalau ada kepikiran yang lain dari teman-teman, pertanyaan yang nggak harus saya jawab ya, silahkan saya kembalikan ke Mas Mustafa. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Dari teman-teman, ada pertanyaan atau tadabbur yang mau di-sharing begitu? Dari tadi ada Ryan sama Ade Yahya ya, tapi sudah ndak ada. Al-Fakir, jadi saru. Kalau saru kalau bahasa Jepang monyet artinya, Dit. Paling ini, kalau gitu berbagi ini ya, berbagi tadabur. Tadi mengikuti materi dari Ustadz Aden sambil masih recovery COVID. Tapi ini, ada yang kepikiran tiba-tiba. Dulu tuh kayaknya waktu kuliah tuh Radit pernah cerita. Kan tadi kan banyak dibahas tentang motif ekonomi begitu ya. Jadi nggak cuman orang-orang tuh karena kecintaannya kepada berhala, tapi banyak juga yang motif ekonomi. Nah, terus kayaknya waktu kuliah Radit atau siapa gitu pernah bilang bahwa seandainya orang-orang Quraisy, kafir Quraisy ketika itu nurut aja, malah jadi banyak yang ziarah kan sekarang kan jutaan orang ke sana gitu. Gitu. Nah, terus barusan jadi kepikir selanjutnya. Nah, apakah orang-orang Islam itu nggak kepikiran? Mungkin ada yang kepikiran juga, mungkin. Karena kan apa ya? Risalah keislaman ini kan buat seluruh dunia ya. Mungkin ada aja orang Islam yang ketika itu kepikir, tapi tidak pernah ada yang mengajukan itu untuk tawaran gitu loh. Berarti artinya memang orang-orang Islam ketika itu mungkin di bayanganku murni banget gitu, nggak mau sampai menawarkan hal-hal yang ini ada keuntungan duniawinya juga loh gitu. Jadi walaupun mungkin ya kan orangnya cerdas-cerdas ya. Mungkin kalau ulama kata Ustadz Budi Ashari kan, kalau ulama zaman dulu gitu diukur IQ-nya itu kan jebol gitu bisa-bisa. Pasti pasti di zaman kalau nggak para sahabat, menurutku ya di zaman tabiin atau tabiut tabiin itu ada aja harusnya orang yang kepikiran kalau risalah Islam ini sudah menyebar, justru kita bisa dapat keuntungan materi. Tapi hal itu tidak pernah dikemukakan gitu, nggak pernah diunggulkan, nggak pernah diceritain gitu. Itu salah satu yang bikin kagum juga sama mereka, bahwa mereka tuh nggak mau dakwah Islam ini kayak tercampur aduk dengan hal-hal yang duniawi mungkin begitu ya. Gitu kalau kalau aku boleh berpikiran positif kepada para
sahabat dan para generasi setelahnya begitu, yang dulu. Paling itu sih. Jadi nggak pernah dibuat tawaran. Ya mungkin mereka lihat juga ada banyak orang kafir Quraisy yang masih mikirin ekonomi, kan bisa aja mereka bilang. Tapi kalau kalian ikut Islam nanti dapat keuntungan ekonomi juga gitu. Tapi itu nggak pernah tercetus, nggak pernah tersampaikan begitu. Paling itu dari Al-Fakir saya, dari Insyaallah. teman-teman yang lain. Ini ikut nimbrung ini. Jadi Boleh, boleh. benar juga ya. Jadi kata-kata kayak gitu tuh justru keluar di lisannya orang-orang kafir ya. Ini nih kalau didiemin kita untung itu, tapi nggak keluar di orang-orang Islam ya, benar ya. Itu kan lisannya Betul, khutbah ya, betul. kayak gitu sebenarnya. Iya. Jadi Bukan hebat banget gitu loh. tidak benar ya. Iya iya iya. Bukan di lisannya orang-orang Muslim, keluar dari lisannya orang kafir itu pun ditolak, tapi ditolak sama dewannya. Benar benar benar. Nggak Iya. kepikiran ini gitu ya. Atau memang dilarang Nabi kan masih ada Nabi. Iya iya Atau iya. nggak nganggap keuntungan duniawi itu keuntungan kayaknya. Jadi ya kalau udah fokusnya ke yang besar kan, hal kecil kayak keuntungan duniawi itu udah kayak bahkan nggak kepikiran gitu. Kalau kita kan Hmm, kebalik kadang, keuntungan duniawi bahkan kita ngerjain agama gitu biar dapat sekeping dua keping dunia gitu misalnya kebanyakan kita kan. Nah ini malah kebalik. Ya begitu. oke. Betapa hebatnya generasi zaman itu gitu. Jadi makin salut. Lanjut 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 lanjut. Sorry, izin batuk barusan. Dari Fauzi atau Radit, ada yang mau ditanya atau disampaikan? Oh, ada chat nih. Kalau dakwah yang sekarang banyak yang menyebutkan keuntungan di dunianya juga, kalau mengikuti dakwah atau menjalankan syariat. Menurut Ustadz bagaimana? Gimana, Den? Mungkin kayak Ustadz ini ya, Yusuf Mansur ya, dulu awal-awal. Ini gimana ya kalau masalah niat? Kalau Nabi itu kan level tertinggi ya, dakwah tertinggi Nabi itu tolak semuanya. Nabi itu bahkan suruh jadi pemimpin aja nggak diambil loh. Level Hmm. paling tinggi diambil. Disuruh jadi pemimpin tapi nanggung-nanggung. Nabi itu tawarannya Utbah ngeri loh. Nggak cuma yang cuma ditawaran level rendah tuh ditawari perempuan, sudah, tawari harta, sudah, tawari semua orang Quraisy dia jadi pemimpinnya. Nanti kalau mau ada kebijakan, rembuk dulu ke Nabi. Maksudnya ada izin dari Nabi. Tapi mereka jadi ya Nabi ikut dalam gerombolan itu. Jadi pemimpinnya padahal itu pun nggak diambil. Maunya ya aku jadi pemimpin itu bukan karena diangkat kalian, kalian ikuti aku. Waduh kayak gitu. Bukan karena hasil rembukan kalian, kalian ikuti aku. Kayak gitu. Yang paling tinggi. Ini kan ya ini mohon maaf. Ini bukannya merendahkan ya. Cuma memang tidak sampai titik tertinggi kayak berdakwah ke parlemen misalnya. Ya itu menimbulkan kebaikan bisa, bisa, tapi bukan yang paling tinggi. Gitu saja. Kalau kayak ya ngajak dengan dunia dulu, ya mungkin bisa ada yang kena. Alhamdulillah nanti kalau dia jadi lurus kan, alhamdulillah. Tapi yang Nabi pakai nggak gitu. Di ada pakai harta tuh ada, tapi kayak nggak dilisankan gitu loh. Kayak Abu Sofyan loh dikasih apa itu sama Nabi. Dikasih banyak banget hadiah-hadiah pas lawan perang Hunain. Perang lawan Hawazin tuh perang paling tuh yang bagi-baginya paling banyak bahkan lebih pas lawan Yahudi nggak salah. Itu bagi-bagi hartanya banyak banget. Ini berarti Hawazin sama Quraisy nih pedagang jago nih. Itu pas habis Hunain tuh bagi-baginya ngawur itu. Dia dapat berapa unta, dapat ini. Kayak hartanya banyak banget. Tapi ya aksi gitu loh, nggak kalau lisan kayaknya nggak pernah deh. Nanti coba tak koreksi ya, lebih sampai pernah kayak gitu nggak ya? Cuma kalau di kita kadang memang nggak setinggi Nabi. Ya kalau di lapangan ada kayak gitu daripada nggak dakwah, ya monggo. Cuma kalau mau yang tinggi ya nggak gitu. Kalau mau yang tinggi, kayak tadi masuk parlemen ya monggo. Cuma kalau mau yang tinggi ya nggak itu,
Gitu saja mungkin. Mungkin ini yang ambil hati orang-orang, mungkin ada yang keambil, kan tergantung level keimanan ya. Kalau ada yang bisa diambil hatinya pakai, mungkin masih pakai harta ya mungkin bisa aja gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih itu tidak jadi motivasi utama sehingga dia nanti naik level di jalur yang benar gitu. Jadi lama-lama nggak ini lagi. Takutnya keterusan aja. Makanya kan banyak dulu kan kayaknya ada orang MUI yang kurang kurang setuju sama Ustadz Yusuf Mansur tuh, takutnya itu juga. Sebenarnya mungkin nggak salah juga ya, Ustadz Yusuf Mansur kan bilangnya kalau apa-apa dikembalikan ke Allah ya jadinya, misalnya minta mobil Lamborghini minta ke Allah ya jadinya jadi bagus gitu. Cuman ya kayaknya dulu sempat ada diskusi deh, intinya dari orang MUI-nya tuh ya, yaitu kalau motivasinya jadi itu ya dari langkah pertama aja udah kayak salah gitu. Takutnya malah menyimpang. Mungkin ada yang nanti dari langkah pertamanya itu terus jadi yang benar ada, tapi takutnya malah banyak yang dikedepankan tuh itu. Begitu. Tapi emang susah ya ini melatih diri untuk tidak cinta sama dunia tuh sulit. Salah satu yang paling sulit malah. Apalagi di zaman sosial media begini ya, kita bisa lihat orang gitu. Kayak bisa lihat orang punya apa, pergi kemana, dan lain-lain. Oke, begitu mungkin Radit ada follow up question? Ada pertanyaan follow up? Atau tadabur. Tadabur boleh. Biar nggak semuanya tanya, pusing nanti kalau tanya semua. Iya. Jadi, sebentar, ada chat. Ngomong aja sih, Dit. Jadi dakwah yang juga menyebutkan keuntungan di sisi dunia itu boleh atau sebaiknya dihindari, Ustadz? Bukan lagi komunikasi, nah saya dapat 100% ini lagi bimbing skripsi juga, bimbing Oh, lagi pendadaran. di acara tuh. Maaf. Oke. Oh, yowes. Bimbing Sorry. skrip. Jam segini bimbing skripsi. Ngeri sekarang ya pendidikan ya. Iya. Karena Radit kalau siang susah ditemui itu. Kitanya besok ya, udah mepet. Ini latihannya malam. Oh, mantap. Tapi pertanyaannya itu, Pak Ustadz. Jadi kalau apa namanya dakwah yang menyebutkan keuntungan di sisi dunia itu boleh atau sebaiknya dihindari? Kalau untuk Radit dihindari ya? Hindari aja lah. Udah bukan levelnya ya? Kita udah lumayan lah, paling nggak ada lumayan lah ngajinya ya. Iya. Cari yang lebih tinggi, diajak lebih tinggi dong. Ya. Kecuali aku juga kalau hartamu pernah. banyak apa sih? Kalau hartanya banyak nggak apa-apa. Boncos juga loh. Iya. Kalau kita kasih keuntungan duniawi banyak-banyak boncos. Bisa keserang balik nanti kalau harta kita nggak banyak. Kalau harta kita banyak kan sudah, sini tak ganti. Semua yang kamu harapkan tak ganti semua itu. Kalau hartanya banyak kan bisa gitu. Mantap. Radit ada follow up lagi? Tadi mau ngomong apa aku ya? Kalau manfaat kesehatan termasuk keuntungan sisi dunia bukan? Oh ya, mungkin misalnya kayak ini ya. Kalau sholat nanti badannya jadi sehat. Kalau tahajud, kalau puasa Senin Kamis gitu ya. Itu kurang masuk. Itu harusnya kan jadi kayak apa ya, tambahan aja. Jadi kita tuh taunya setelah di akhir. Anjuran yang masuk kalau misalnya tahajud itu kan karena ada hadis, ini kritik nih. Yang masalah Allah turun sepertiga malam
nuzul itu supaya orang ada hadisnya supaya mintalah di waktu-waktu itu salat tahajud terus minta berdoa. Cuma kadang malah fokus di masyarakat tuh dibahas masalah turunnya tuh kayak gimana. Ini harus boleh dibayangkan atau enggak, bahas-bahas kayak gitu. Yang tahajudnya masyarakat mereka nggak peduli. Masyarakat nih belum pada tahajud nih, udah fokus bahas yang ini sampai jelimet banget. Nah, ini nggak pas, nggak pas. Boleh bahas di ranah ilmiah tuh boleh. Bahas topik-topik yang kayak tadi itu loh. Itu tapi nggak dilempar ke muslimin. Kayak topik yang agak berat, topik atakan itu topik berat sebenarnya. Itu bukan kajian orang biasa harusnya. Kayak gitu kadang nggak dilempar ke muslimin harusnya. Nggak lempar langsung kayak pakai cara biasa. Atau topik-topik yang sering di kampus-kampus tuh kadang ada topik yang agak berat, tapi itu dilempar banget ya. Kayak nggak setiap ketemu orang tanya Allah di mana, itu nggak setiap ketemu orang kayak gitu tuh nggak harus kayak gitu. Itu dulu memang Rasul itu tapi ke budak. Kan nggak ke sahabat-sahabat orang-orang tuh nggak ditanyain kayak gitu kok. Walaupun boleh aja. Cuma jangan kadang tuh jadi lihat esensinya tuh loh. Yang contoh salat tahajud. Itu kan utamanya sepertiga malam itu untuk berdoa, ini fokusnya ke sini nih, bukan sepertiga malam kayak gimana debat keras banget. Itu boleh di ranah ilmiah, tapi tahajudnya masyarakat los nih kok nggak ada gelo sama sekali, ini kebalik-balik. Nah, kalau kayak tadi itu kan ini ada dari penopang tahajud itu karena Allah turun sepertiga malam itu nanti kita berdoalah itu biar didengar, lebih terdengar. Tapi kalau tambahan yang lain ini kayak saintifik sekali ya. Boleh aja. Cuma itu kayak di akhir jangan pintu pertama lah. Yang penting jangan pintu pertama. Nanti kayak ada orang yang kayak gini loh. Yang sampai usia apa namanya? Usia Nabi Nuh itu lupa saya, dikira-kira kayak gimana itu pakai dalil-dalil itu cuma berapa tahun itu? Enggak nerima yang 900 tahun padahal kuat banget itu dalilnya. Nanti jadinya kayak gitu nanti. Yang penting jangan pintu pertama. Masa pertama udah dari situ. Jangan. Kalau nanti orang taunya Islam pintu pertamanya itu nggak bagus itu. Pintu pertamanya dari apa? Sain banget nggak bagus. Boleh sih buat hidayah. Pas hidayahnya aja nggak apa-apa. Pas hidayah. Tapi kalau pas buat belajar, udah jangan lewat situ lagi. Kalau hidayah kan daripada kafir. Kalau hidayah itu kan daripada kafir. Cuma kalau udah dapet hidayah, ya jangan gitu lagi. Jangan dari apa? Sain gitu banget. Nanti itu di akhir boleh. Buat Iya, motivasi aja. jangan pintu pertama. Agak rumit nanti. Kalau yang ku takut tuh misalnya pintu pertamanya ngenal Islam dari keuntungan dunia gitu, atau dari kesehatan. Takutnya setelah nanti dia jalani, dia nggak dapat keuntungan dunia, atau dia tetap sakit misalnya, maka imannya runtuh gitu. Maka kalau menurutku sebaiknya iman itu disandarkan pada yang tidak akan runtuh. Jadi kondisi apapun yang nerpa tuh jadi lebih apa ya, lebih stabil gitu. Ya. Gitu. Kalau tanya ke budak apa nih? Kalau yang tanya ke budak, Allah di mana itu buat membuktikan budaknya itu menyembah berhala atau menyembah Allah bukan tahu. Kayak buat ngetes ya. Iya, mungkin. Karena Allah kan udah pada tahu namanya Allah ya. Hmm. Nama Allah, orang yang ngelemparin Nabi di apa Taif aja Abdullah, yang bin sukunya namanya Abdullah. Ayahnya juga Abdullah. Ayahnya, oh iya. Iya. Berarti udah tahu nama Allah, benar. Gak usah jauh-jauh sampai Taif ya. Ayahnya Nabi aja. Ngapain sampai Taif ya? Jadi di Arab tuh nama Allah tuh udah pada tahu, cuma ditempelin yang lain kan Iya. buat ngecek gitu. Oh. Ya boleh aja sih, boleh. Tapi kayak kalau itu jadi kayak standar banget kayaknya mesti perlu di ini deh. Ya Mas bisa diperdebatkan lah. Harus nggak sih topik kayak gini tuh jadi di awal banget. Ini kan topik pembahasan agak tinggi ya. Di mana Allah Iya. topik-topik katakan nih, itu topik-topik agak tinggi itu emang harus kayak gitu banget. Bisa diperdebatkan toh. Masih boleh ya, bukan melarangnya. Cuma kayak kalau jadi
Harus begitu semua, memang harus lewat situ semua. Ya. Atau dipelajari di akhir kan bisa juga di step-step selanjutnya. Tapi nanti ada yang punya dalil ini, mengenal Allah adalah ilmu utama yang harus pertama kali dipelajari, gimana, Ustaz? Nah, jadi Ya, mengenal maksudnya Allah tuh benar, 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 benar itu. nanti termasuk Kewajiban lokasinya pertama lagi, jangan-jangan. kan kan yang pertama tadi di surat Al-Kafir itu la a'budu ma ta'budun, masalah sesembahannya dulu yang kita buat kita tuh beda sama yang lain. Yang lain masih ada, ini kita tuh itu masalah sesembahan. Jadi mengenal Allah itu memang tahapan paling pertama. Cuma pendekatannya kayaknya itu nggak kayak pendekatan filsafat Pak ya. Jadi kayak membahas kitab itu membahas tek tek tek, itu pendekatannya bukan kayak filsafat. Pendekatan itu sembari amal. Jadi gimana ya? Misalnya Allahur Razzaq, rizki itu sembari jalan itu penguatan penguatan kita kepada Allah pemberi rezeki itu sambil jalan juga, nggak cuma yang dipelajari di buku kayak orang-orang filsafat, nggak gitu. Belajar akidah tuh nggak cuma baca buku toh, walaupun baca buku juga harus fa'alam annahu la ilaha illallah, itu harus membaca, tapi ada banyak amal yang harus diikuti. Kayak iman itu kan tumbuh bersama dengan amal. Nah itu menumbuhkan iman tuh ada bersama dengan amalnya. Iya, ya. Memang dari awal Islam tuh kayak agama amal ya, maksudnya bukan cuma teori doang gitu. Iya, terus yang penting kita adu adu pendapat, debat argumen, padahal masalah rezeki aja belum belum benar-benar tawakal sama Allah ya, itu ya berarti masih masalah akidahnya. Kok udah langsung debat ke sini ke sana, udah langsung debat sini sana. Hanya debat itu Ustadz ini deh, karena ada satu pihak yang nyerang, jadinya pihak lain defense. Oh, Defense itu kan bisa juga dengan nyerang balik kan. Sebenarnya kalau defense terbaik. Defense terbaik tuh serang balik. iya, jadi kalau orang yang ngelihatnya tokoh-tokoh tertentu ya memang jadinya sih kayak gitu ya. Nah, salahnya kan orang yang baru belajar terus kayak dia dapat pengetahuan baru, semua orang ditanyain kan, menurutmu di mana Allah? Kalau menurutmu di mana Allah? Kalau menurutmu Allah nggak di atas, maka itu salah gitu-gitu. Alah, ribet bener kan? Iya, Padahal nggak praktis oh, gitu. karena benar kayaknya defense ya, keserang-serang. Iya, 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 iya. Gitulah Ada ya, apa? intinya pernah ada ustadz siapa ya ngomong tuh, eh, sejogjanya kalau ada pemahaman lain yang berbeda dengan mayoritas masyarakat Indonesia, kalau mau masuk itu jangan dengan cara nyalahin orang yang udah ada di Indonesia gitu. Ah, iya, Harusnya dengan cara, harusnya tuh dengan cara apa? Oh ya kita nih beda pemahaman kami gini, tapi kita masih sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, cuman kami mazhabnya begini, maaf berbeda dengan kalian, tapi nggak apa-apa gitu. Nah, tapi ada yang masuk tiba-tiba langsung, oh ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, ini beda, ini bukan sunnah, ini bukan. Wah itu sisi yang sini yang udah adem-adem itu pasti jadi ribut. Nah, akhirnya jadi gitu deh. Ya begitulah, doakan saja saudara-saudara kita tuh ini ya, bersatu dalam ukhuwah. ya. Dan topik-topik ini banyak. Kalau ada Ataka masuk sekali tuh topik gitu kan. Ya, aku juga ini cukup beberapa waktu ke belakang juga cukup senang yang ngikutin yang gitu-gitu. Bukunya Ataka kan aku baca juga tuh. Emang menarik banget, bagus banget. Begitu. Pengen Malah jadi kagum gitu loh. Se apa ya? Selengkap itu teolog-teolog Islam tuh sudah memikirkan gitu loh. Dan kayak udah sampai di taraf yang hakul yakin gitu loh. Itu kalau orang biasa tuh mungkin nggak kepikiran gitu sampai bikin solusi kayak gitu, kesimpulan kayak gitu tuh emang cerdas banget. ini ya, Begitulah. bikin tangga-tangga pemikiran ya. Perenungan berapa lama, ilham juga itu. Ya, ya, ya. Oke. Oke, ada pertanyaan atau sharing tadabur? Fauzi mungkin? Wah, kalau Fauzi sudah tidak perlu nanya nih kayaknya.
Aku tadi mau nanya apa ya? Malah saking ininya malah nggak kecatat ya. Atau ada penjelasan yang belum keluar dari Ustadz Aden? Duh, Rizka. Halo, halo. Oh iya bener nge-freeze. Lockout. Mari kita tunggu. Apakah sudah kembali? Halo, Ustadz Aden. Oh iya, mungkin kalau teman-teman yang belum tahu, Ustadz Aden sekarang lagi di Bengkulu, di tempat orang Panas, tuanya. panas tadi ngeheng. Tuh, panas bisa sampai ngeheng. Iya, suruh cooling Oh, down karena dulu baru baru bisa dipakai dipakai. ngerekam ya? Kayaknya karena sambil zoom sambil tethering ya. Oh, iya, 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 iya. Kalau dari Ustadz Aden ada penjelasan yang belum keluar? Sepertinya sudah. Hmm, sudah? Oh iya, lupa. Tadi kayaknya lewat. Jadi al-ikhlas itu kan, oh kenapa kenapa sebelum tidur ada sunnah al-kafirun sebelum tidur? Karena dia punya nama al-ikhlas yang kayak kayak tauhid. Di lakum dinukum waliyadi itu kan kayak tauhid banget, kayak al-ikhlas. Sama itu juga yang membuat dia bisa seperempat ada di hadis ya. Riwayat Ibnu Umar kalau nggak salah. Kalau al-ikhlas sepertiga, al-kafirun seperempat. Itu. Karena kandungan itunya. Gitu saja. Mantap. Mantap. Oke, paling penutup, bukan penutup, apa namanya? Sedikit tadabbur lagi dariku, ini pernah pernah baca ini, pernah baca sejarah apa? Apa pas ngaji sama siapa gitu, agak lupa. Intinya orang orang kafir zaman itu tuh ini salah sebenarnya kalau cuman beribadah kan itu ya apa namanya la a'budu ma ta'budun ya. Jadi kalau mereka mikirnya cuma beribadah, artinya cuma ibadah ritual, mungkin banyak orang kafir tuh yang mau jadi Islam gitu. Nah, tapi karena mereka paham bahwa itu menyembah itu berarti jadi budak gitu ya, jadi slave, jadi lebih rendah dari budak bahkan kalau hubungan kita sama Allah seharusnya gitu. Kita mau diapain aja kan terserah Allah sebenarnya. Nah, itu yang mereka kayak kurang bisa terima gitu, konsekuensi itu. Karena kalau mereka nanti semuanya nyembahnya ke Allah, ya mereka nggak bisa disembah lagi gitu. Mereka nggak bisa memperbudak orang, mereka nggak bisa dapat keuntungannya duniawi-duniawi juga ya.
Kalau mungkin pas ibadah, kalau ibadah itu kan sifatnya mungkin ya kalau sholat ya cuma 5 kali dalam sehari, puasa pun ada waktunya gitu. Itu gampang lah bagi mereka gitu. Fisik mereka kuat-kuat, mereka juga tertata juga hidupnya dan lain-lain. Tapi masalah jadi hambanya Allah ini nih bukan masalah ringan gitu buat mereka. Nah, ya mungkin kalau direfleksikan ke zaman kita sekarang, ya mungkin kita sekarang banyak yang Islam karena tidak tahu konsekuensi itu gitu. Makanya buat kita yang mungkin levelnya sudah di atas orang-orang kebanyakan, alangkah baiknya kita nyadar penuh gitu bahwa kita tuh ya hambanya Allah, hamba tuh di bawah budak gitu. Jadi Allah mau kasih yang enak, kita terima. Allah ngasih yang nggak enak, kita terima. Itu insya Allah dengan kayak gitu tuh Allah jadi sayang sama kita gitu ya. Jadi hidup kita tuh berkah, mudah-mudahan. Oke, itu aja paling penutup dari saya. Kita tutup atau mau ditanggapi sedikit, Ustadz Adin? Cukup, cukup ya? Nah, gimana? Ini oh ya mungkin sedikit ya. Jadi Mm-mm. saya jadi ingat nih tadi dengerin nasihat dari Mas Mustafa. Tuh, Kalau kalau kita keluar memang jangan kayak tadi loh, jangan ini ada hal-hal yang ditaklim saja, nggak ke semua orang langsung kita tembak-tembak. Kan ada dalam forum ilmiahnya ada. Terus kalau kita ngaji kadang tinggi, ya kita udah umumnya orang nggak sampai sedetail ini membahas mau tadabbur, walaupun itu wajib. Cuma kita kalau keluar itu ada kaidah yang memang Allah tuh kalau mau melipatkan terserah. Jadi memang walaupun kita ngaji yang tinggi, iblis itu kan ilmunya tinggi. Tapi kadang kita juga bisa dapat sesuatu dari orang-orang yang cuma di pinggir jalan, yang cuma ilmunya kayak rendah. Itu bisa. Kalau Allah pengen juga ini kaidah kebaikan itu kan udah jelas ya. Kalau keburukan Allah tuh baik mau kita berapa kali itu cuma dihitung satu, di bahkan masih ditunggu pintu maaf, diulang berkali-kali, ditunggu aja tuh, nggak langsung dihukum. Tapi kalau kebaikan dilipatkan sekehendaknya, minimal 10. Itu udah ciri khas benar-benar sekehendak Allah semuanya itu. Jadi mau sebenarnya orang ilmu rendah, kalau mau kita pikir pakai akal ya, bisa nggak sih? Orang yang udah hafal Quran jago banget, itu kalah sama amalannya orang yang baca Qurannya terbata-bata. Itu bisa. Kalau amal jariah dia ngajar, ternyata bisa. Kalau mau diakal coba kita pakai pikir ya. Kalau orang punya ilmu misalnya Quran tadi, dia ngajarin orang, dia dapat amal jariah tuh. Tapi orang nggak bisa. Kalau ada orang ngelihat dia bersusah payah, padahal dia nggak bisa, terinspirasi, dapat juga dia. Bisa juga sebenarnya. Jadi nggak nutup kemungkinan. Ya gitu saja. Moga-moga Allah mudahkan kita buat kebaikan. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, mungkin sekian pertemuan kita. Sudah pas kah? Oh, pas sekali jam 9. Terima kasih atas waktu teman-teman. Mungkin ada yang kesibukan tadi, Masya Allah, Radit sambil membimbing skripsi gitu ya, masih bisa berinteraksi dengan kita. Mas Fauzi juga tadi, dan teman-teman yang lain tadi yang sudah hadir, terima kasih banyak waktunya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di 2 pekan lagi, berarti sudah masuk September ya. Sudah mulai musim hujan, jaga kesehatan teman-teman, mudah-mudahan tidak mengurangi apa ya, niat dan kemampuan kita untuk selalu berbuat baik. Insya Allah akan kita sambung lagi di surat ke-110, surat An-Nasr, insya Allah. Mudah-mudahan Allah juga berikan kelapangan buat Ustadz kita, Ustadz Ade, untuk menyampaikan materi lagi. Oke, mungkin kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.